Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Faranjis Bala. Saya mahasiswa aktif di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, program studi Manajemen Agribisnis, jurusan Manajemen Pertanian dan Kering. Di sini saya akan membawakan materi saya mengenai produksi pupuk vokasi. Yang pertama, kita mengetahui pengertian dari pupuk vokasi tersebut. Pupuk vokasi adalah pupuk yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik seperti sekam, serbuk gergajian, jerami, dan kotoran hewan. Bahan-bahan tersebut difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme aktivor yang mempercepat proses fermentasi. Berikut manfaat dari pupuk vokasi tersebut. Yang pertama, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Yang ketiga, meningkatkan kandungan material organik tanah sehingga mengurangi kepadatan tanah dan dapat mempermudah masuknya air ke dalam tanah. Yang keempat, mengurangi kelengketan tanah sehingga meningkatkan performa alat dan mesin pajak. Berikut proses pembuatan dari pupuk vokasi tersebut. Mengawali persiapan bahan untuk pembuatan pupuk vokasi melalui yang pertama, pembakaran sekam padi. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, alat, skop, ember, dan terpal. Bahan: pupuk kandang, M4, dedak, arang sekam, gula pasir, dan air. Yang ketiga, perbandingan bahan baku untuk 1 ton produksi vokasi adalah pupuk kandang 500 kg dan arang sekam 500 kg. Yang keempat, mencampur kedua bahan tersebut sampai merata. Proses pencampuran ini sama halnya dengan mencampur semen dengan pasir untuk bangunan. Ketika kedua bahan sudah tercampur merata, maka dibentangkan dan ditaburi dedak. Sesuai dengan pengalaman, dedak yang ditaburi sebanyak 20 sampai 30 kg untuk produksi 1 ton. Setelah ditaburi dedak, siramlah air yang telah dicampur dengan M4 dan gula. Air yang digunakan untuk produksi 1 ton yaitu berkisar antara 250 sampai 300 liter. Dan air yang dimaksud adalah air yang telah dicampur dengan M4 dan gula. Cara pencampuran air dengan M4 dan gula yaitu siapkan air untuk campuran sebanyak 2 ember, larutkan 4 sendok gula dan 4 tutupan M4 ke dalam air untuk membuat larutan utama dan kemudian diaduk sampai merata. Berikut, dalam produksi yang banyak dan membutuhkan air sebanyak 20 sampai 30 ember, maka dilakukan pembiakan dengan cara air yang belum diberikan M4 dan gula tersebut dicampur, atau dilakukan pembiakan dengan mengambil 2 gelas aqua ukuran 250 ml dari kedua campuran utama tadi untuk dicampur dengan yang lainnya. Berikut selanjutnya, air yang telah dicampur untuk M4 dan gula tersebut disiram pada arang sekam dan pupuk kandang yang telah dibentangkan tadi. Penyiraman dilakukan sedikit demi sedikit. Apabila pupuk kandang dan arang sekam sudah agak basah, maka dicampur lagi dan kemudian dibentangkan lagi untuk disiram. Untuk memudahkan dalam pencampuran dan penyiraman, maka pada proses ini memerlukan 2 orang dalam bekerja. 1 orang mencampur dan 1 orang menyiram. Pencampuran dan penyiraman dilakukan secara terus-menerus sampai ada tanda bahwa campuran telah jadi dan siap difermentasikan. Tanda-tanda campuran telah jadi dan siap difermentasikan yaitu campuran tersebut ketika digepal, menggumpal, dan tidak langsung terlepas. Proses fermentasi dilakukan selama
kurang lebih 17-14 hari, dan setiap 2 hari dilakukan pembalikan untuk mengatur suhunya sehingga tidak mematikan mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi. Pada hari ke-7 sampai ke-4 maka pencampuran telah siap dipakai sebagai pupuk vokasi. Campuran telah jadi dengan tanda-tanda yaitu warna berubah menjadi coklat hitam dan tidak tercium bau seperti pada awalnya dan tidak panas lagi. Yang terakhir, vokasi siap dipakai atau dipasarkan. Dengan demikian materi dari saya, sekian dan terima kasih.